Hayati Lutfiah Hamid, korban Air Asia pertama yang berhasil diidentifikasi usai diserahkan kepada keluarga langsung dimakamkan. Pihak maskapai Air Asia diketahui baru mengambil data informasi cuaca dari BMKG setelah pesawat KZ8501 hilang kontak. Semburan gas di Blora mengandung zat yang mudah terbakar. Pertamina perketat pengamanan dan larang warga menyalakan api di sekitar lokasi. Dari Liga Sport, Tottenham Hotspur kalahkan pemuncak klasmen Chelsea di lanjutan Liga Inggris. Halo, selamat pagi. Ya, di hari kedua bulan Januari, apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan siap bergabung bersama kami di Liputan 6 Pagi yang akan menemani pagi Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Betul, ini hitungannya hari kejepit nasional ya, Bu? Iya, betul. Jumat, ya. Karena kemarin tanggal merah. Hari ini besok Maulid Nabi tanggal 3 Januari. Tidak berarti Anda libur dari segala informasi yang akan kami hadirkan dalam Liputan 6 Pagi yang akan hadir dalam jam yang normal 1,5 jam ke depan. 7 bagian kami akan hadirkan tetap dengan salah satu liputan utama kami soal evakuasi dari pesawat Air Asia KZ8501 ya, perkembangannya tentunya. Ya, dan tentu saja nanti kami akan sampaikan laporan langsungnya dari 2 titik seperti biasa dari Rumah Sakit Bayangkara dan juga Pangkalan Bun. Dan segera saja kami ajak Anda untuk mengikuti Liputan 6 Pagi selengkapnya bersama saya Anastasia Putri. Dan saya, Muhammad Akhir. Dua jenazah korban pesawat Air Asia KZ8501 tadi malam tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Saudara, jenazah langsung diserahkan kepada tim identifikasi korban bencana atau DVI Polda Jatim untuk proses identifikasi. Saudara, di bawah guyuran hujan, dua jenazah korban jatuhnya pesawat Air Asia KZ8501 tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur sekitar pukul 10 malam tadi. Kedua korban langsung diserahkan kepada tim identifikasi korban bencana atau DVI untuk diidentifikasi. Dengan tambahan 2 jenazah ini sudah ada 8 jenazah yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara. 1 jenazah sudah diidentifikasi yaitu bernama Lutfiah Hayati Hamid yang juga sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan. Saudara, tim DVI hingga kini masih terus bekerja untuk mencocokkan data medis berupa sidik jari, ciri-ciri fisik dan data-data lain yang berasal dari para korban semasa mereka hidup. Untuk yang barusan kita terima, kita langsung juga kerjakan malam ini. Namun hasil tentu belum bisa saya sampaikan. Yang jelas 2 orang perempuan dewasa. Hasil lanjut mungkin mudah-mudahan besok kita juga akan lihat apakah bisa juga diadakan rekonsiliasi untuk kedua jenazah yang baru. Namun tim sudah menjadwalkan terhadap keempat, bahkan yang 1 yang belum teridentifikasi kita juga akan rekonsiliasikan lagi. Sebelumnya atau tepatnya Kamis siang, 4 jenazah korban kecelakaan pesawat Air Asia Indonesia tiba di Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, saudara, keempat korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Polda Jatim untuk proses identifikasi. 4 jenazah yang diangkut menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara tiba di Lanut TNI Angkatan Laut Juanda sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Kamis. 4 jenazah yang dibawa ke Surabaya berjenis kelamin 2 laki-laki dan 2 perempuan. Salah satunya diketahui atas nama Hairunisa Haidar Fauzi, pramugari Air Asia. Keempat jenazah ini diterima secara militer oleh 4 kesatuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Keempat jenazah kemudian dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk proses identifikasi lebih lanjut oleh tim identifikasi korban bencana Polda Jatim. Tim DVI Polda Jatim Kamis sore juga berhasil mengidentifikasi 1 jenazah korban kecelakaan pesawat Air Asia
sebagai Hayati Lutfia Hamid. Jenazah dengan label B001 telah teridentifikasi sesuai dengan manifest atas nama Hayati Lutfia Hamid, yaitu melalui sidik jari terjadi kesamaan atau matching antara sidik jari jenazah dengan sidik jari yang pinpoint dari antemortem. Jenazah Hayati Lutfia bisa teridentifikasi selain karena sidik jari, juga karena sejumlah data medis, perhiasan, serta kartu identitas yang masih melekat di tubuh korban juga sesuai dengan data-data yang diberikan oleh keluarga korban. Setelah resmi teridentifikasi, jenazah almarhumah diserahkan dari pihak polisian ke maskapai Indonesia AirAsia dan kemudian kepada keluarga korban untuk dimakamkan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur. 1 korban meninggal dunia kecelakaan pesawat AirAsia KZ8501 saudara Kamis sore kemarin dimakamkan di Sidoarjo, Jawa Timur. Almarhum Hayati Lutfia Hamid yang juga berada di dalam pesawat AirAsia bersama suami, anak dan mertuanya itu dimakamkan di TPU Sarwa Tratap, Sidoarjo, Jawa Timur. Jenazah almarhumah Hayati Lutfia Hamid Kamis pukul 17.00 tiba kembali di rumah duka Jalan Nala nomor 14, Desa Sarwa Tratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh kerabat dan tetangga korban. Tak menunggu lama, jenazah lalu dimakamkan di TPU Sarwa Tratap, Sidoarjo, Jawa Timur tak jauh dari rumah korban. Almarhumah Hayati Lutfia Hamid berangkat ke Singapura bersama suaminya Joko Suseno, putri sematawayangnya Naura, dan mertuanya Sumarni untuk berlibur. Keberangkatan ini tadinya diniatkan untuk membahagiakan putrinya Naura dan Sumarni, ibunda sang suami. Ya barusan itu memang mau menyenangkan, namanya orang tua tidak sabar, menyenangkan itu di sana. Hayati juga dikenal akrab teman-teman sekolahnya sejak SMP hingga sesama teman kuliah di Universitas Airlangga, Surabaya. Sama bersahabat sama teman bersahabat sekali. Kalau ada acara, misalnya ada acara kumpul-kumpul tentang hal ini, ya sangat friendly, bersahabat banget gitu sama teman-teman gitu. Pernah nggak cerita-cerita sebelumnya sebelum berangkat ke Singapura? Kalau saya terakhir ketemu tuh kita pada waktu di pasca 1 tahun reuni. Iya, tapi kalau teman-teman kuliah itu kemarin beliau habis pulang haji itu sempat ketemu. Jenazah Hayati Lutfia ditemukan tim gabungan Basarnas 31 Desember lalu di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Jenazah cepat diidentifikasi, salah satunya karena saat ditemukan terdapat kartu nama Hayati Lutfia dan kartu identitas. Eko Yudomo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, proses evakuasi jenazah dari tengah laut bukanlah pekerjaan yang mudah. Ya, karena tidak cuma menerapkan ketelitian dan soal kecermatan, keberanian pun harus disesuaikan dengan efisiensi waktu di tengah ancaman cuaca buruk. Tanhana wikna tansirna, tak ada rintangan yang tidak dapat dihadapi. Semboyan Komando Pasukan Katak TNI Angkatan Laut ini terpatri begitu kuat dalam misi kemanusiaan pencarian korban AirAsia QZ8501. Bergabung dengan TNI Angkatan Udara dalam Komando Badan SAR Nasional, pasukan penyelam elit ini harus melawan angin kencang dan ombak yang tidak ramah. Satu persatu jenazah diangkat dengan tali ke dek kapal setinggi lebih dari 15 meter. Di tengah angin dingin berkecepatan sekitar 20 knot. Tantangan terberat tim evakuasi gabungan memanglah cuaca. Mereka harus cermat dan teliti agar waktu evakuasi lebih efisien. Turunkan dulu aja. Yang penting ambil dulu, siapkan di taruh ya udah, siapkan dulu di situ, taruh aja. Jenazah yang telah siap pada akhirnya diangkut helikopter di atas ketinggian 5.000 kaki menuju Lanut Iskandar Pangkalan Bun, posko utama pencarian dan penyelamatan korban AirAsia. Butuh sedikitnya 6 hingga 7 tahapan agar jenazah sampai ke keluarga dan bisa disemayamkan.
Inilah misi kemanusiaan yang penuh dengan perjuangan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Bukan hanya penuh perjuangan, tapi mempertaruhkan nyawa juga ya Put ya. Di tengah cuaca buruk ya. Katanya anginnya sampai 40 knot, bahkan 2 kali lipatnya gitu. Dan kita akan terus pantau bagaimana perkembangan terkini nanti bersama teman-teman dari lokasi Pangkalan Bun. Tetapi kita jeda sejenak karena Liputan 6 pagi akan kembali lagi dengan informasi. Ternyata pihak AirAsia baru mengambil informasi cuaca dari BMKG setelah pesawat QZ8501 kehilangan kontak. Ya, informasi ini kami dapatkan akan kami hadirkan selengkapnya usai pariwara. Tetap bersama kami di Liputan 6 pagi.